Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Truli Rizky Nirhayat, Ukti Khoiromaisyah, Amiranda Putri Vidianti, dan Aurahma Putri Rosalanisa akan mempresentasikan tentang mengenali asumsi yang mendasari dan argumen implisit. Asumsi adalah pemikiran kritis yang mengacu pada apa yang diterima dalam presentasi argumen. Asumsi merupakan ide atau keyakinan yang tidak dinyatakan secara eksplisit tetapi yang mendasari argumen. Mempertimbangkan konteksnya. Nah, dalam berpikir kritis penting untuk mengidentifikasi asumsi apa yang masuk akal dan apa yang tidak. Hal ini dapat bergantung pada konteksnya. Contohnya, sekolah kita akan mengadakan sebuah konser pada hari Selasa malam ini di UM Endop. Nah, terus identifikasi asumsi implisit ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada non-sequitur dan penggunaan asumsi implisit yang ceroboh, di mana kalau non-sequitur berarti tidak mengikuti. Kadang-kadang kita dapat menebak bahwa pasti ada asumsi yang tersembunyi karena kesimpulannya tampak melompat dari mana daripada mengikuti urutan alasannya. Nah, terus untuk asumsi implisit yang ceroboh, itu bahwa asumsi implisit atau tersembunyi sering digunakan untuk mendukung suatu kesimpulan. Namun ini mungkin dibuat dengan cara yang ceroboh sehingga tidak mendukung kesimpulan. Selanjutnya, asumsi implisit yang dijadikan alasan. Jadi, penulis dapat menggunakan asumsi tersembunyi sebagai alasan untuk membenarkan argumen mereka. Hal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, mencari celah dalam argumen. Kedua, mencari tahu apa mata rantai yang hilang itu dan dalam rantai alasan. Ketiga, memeriksa untuk melihat apakah kesimpulan masih akan didukung tanpa asumsi tersembunyi tersebut. Kemudian ada tujuan argumen implisit. Tujuan argumen implisit itu yang pertama, menangkap seseorang yang tidak diinginkan atau membujuk orang melalui seruan pada tingkat bawah sadar, contohnya kayak periklanan. Kedua, membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan. Ketiga, memasukkan ide ke dalam pikiran orang lain tanpa terlihat. Keempat, mengancam orang lain atau menipu gagasan tentang keadaan yang mengancam. Kelima, menfitnah orang lain tanpa menyebutkan kesalahannya. Dan yang terakhir, keenam, adalah menyarankan konsekuensi tanpa menyatakannya dalam upaya menyesatkan pendengar. Selanjutnya, pada slide ke-7 ini adalah contoh dari argumen implisit. Di sini kami memberikan contoh seseorang yang menerima pesan bahwa ia telah memenangkan hadiah uang tunai dan orang tersebut diminta untuk menghubungi nomor yang tertera untuk mengetahui hadiah lebih lanjut. Nah, di sini kami menjelaskan bahwasanya pesan tersebut itu tidak benar-benar mengatakan bahwa orang tersebut akan memenangkan hadiah uang tunai. Di sana hanya menyatakan bahwa nomor handphonenya telah dipilih untuk menjadi pemenang. Dan jika ia ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hadiahnya, maka ia harus menghubungi nomor operator yang telah diberikan. Dan di sini mendorong banyak orang untuk mendengar pesan tersebut sehingga tanpa sadar bahwa mereka telah membayar lebih banyak daripada hadiah yang ditawarkan. Selanjutnya untuk slide 8. Ideologi asumsi. Di sini ideologi argumen implisit atau asumsi implisit ini
mungkin saja sederhana dan tidak dikenali sebagai sebuah argumen implisit. Karena argumen ini telah mewakili apa yang dianggap biasa dalam masyarakat dan telah terbudaya di dalam keyakinan di masyarakat atau ideologinya. Contohnya adalah di mana pria diasumsikan sebagai orang yang tidak boleh mengekspresikan emosi atau tidak mampu menghadapi anak-anak. Bisa lanjut. Makna denotasi. Pesan denotasi adalah pesan literal atau yang bersifat eksplisit. Bersifat eksplisit ini adalah tidak ada unsur makna lain. Dalam makna ini primer atau tunggal. Yang memiliki contoh itu mobil bagus yang Anda dapatkan untuk ulang tahun Anda. Yang memiliki arti bahwa orang menerima mobil sebagai hadiah ulang tahun. Next. Makna konotasi. Pesan konotasi adalah pesan yang membawa tambahan makna tidak secara gamblang atau tidak disebutkan atau maknanya bersifat laten. Pesan ini maknanya sekunder atau bentuk jamak. Seperti contoh, saya mendapatkan CD ini untuk saya. CD ini seperti emas yang memiliki arti bahwa seseorang menganggap CD yang ia terima seperti emas, yang mana memiliki arti CD itu jarang ada atau langka sehingga sangat berharga layaknya sebuah emas. Next. Baik, itulah presentasi dari kelompok 6. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.